Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rohma, unit kerja SDN 01 Ketapang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023, akan melaksanakan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bersama selaku mentor Tilok 2. Yang saya hormati pula peserta orientasi P3K Tilok 2 Angkatan 48. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan seminar laporan beserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023 angkatan 48 di Tilok 2 yang bertempat di SDN 01 Ketapang. Kerangka hasil laporan orientasi. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan. Kemudian bab yang kedua nilai dan etika pemerintah kabupaten. Yang berisi yang pertama yaitu visi dan misi Kabupaten Pemalang, yang kedua struktur organisasi dan tata kerja, yang ketiga manajemen kepegawaian PPPK. Kemudian bab yang ketiga nilai dan etika OPD, yang berisi tentang yang pertama yaitu rencana strategis, yang kedua SOTK OPD, yang ketiga tupoksi dan penilaian kinerja PPPK. Selanjutnya bab yang keempat yaitu rencana hasil kerja, yang berisi tentang rencana hasil kerja tahunan. Bab yang terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan juga manfaat. Langsung saja saya sampaikan bab yang keempat yaitu rencana kerja PPPK. Yang pertama ada metrik pelaksanaan orientasi lapangan. Kemudian yang kedua ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan. Selanjutnya metrik pelaksanaan orientasi lapangan susunan rencana kerja tahun 2023 sampai 2028. Unit kerja SDN 01 Ketapang. Jabatan arti pertama guru kelas. Masa kontrak 2023 sampai 2028. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Rencana hasil kerja atau kepala dinas unit kerja mandiri yaitu terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan guru. Dasar hukum. Yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Selanjutnya Permendan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi PPPK. Selanjutnya Peraturan Kepala LAN nomor 289 garis miring K.1 garis miring BDP titik 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi PPPK. Tahapan perencanaan kelas 3 SDN 01 Ketapang. Kebetulan tahun ini saya memegang kelas 2, jadi saya perencanaannya tentang kelas 3. Yang pertama, guru merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal terdahulu. Kedua, pembelajaran yang diberikan adalah pengenalan terhadap kosakata. Yang ketiga, peserta dalam pembelajaran ini adalah siswa kelas rendah, yaitu kelas 3. Yang keempat, setiap peserta didik mendapat bimbingan secara langsung. Yang kelima, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keenam, kegiatan dilaksanakan pada jam pelajaran. Tahapan kegiatan literasi. Setiap pagi kami melakukan tahapan kegiatan literasi. Setiap hari sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas menyiapkan kelas dan memimpin menyebutkan Pancasila, dilanjutkan dengan berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna. Output atau hasil kegiatan dan tahapan kegiatan literasi. Dengan menerapkan membaca Pancasila, menanamkan jiwa nasionalisme pada diri siswa. Dengan berdoa dan membaca Asmaul Husna, mendidik siswa supaya berakhlak mulia dan menguatkan jiwa religius bangsa, jiwa religius siswa. Kegiatan yang kedua yaitu numerasi. Kami isi dengan pembiasaan menghafalkan perkalian 1 sampai 10 setiap mengawali pembelajaran matematika. Selanjutnya ada pemahaman kosakata. Dalam pembelajaran di SD Negeri 01 Ketapang, khususnya kelas 3, tahap penilaiannya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dalam memahami bacaan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa. Yang kedua, konsentrasi belajar siswa yang rendah. Yang ketiga, lemahnya pemahaman peserta didik karena kurang menguasai kosakata. Yang keempat, peserta didik kesulitan dalam berbicara dengan bahasa Indonesia yang benar karena kebiasaan sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran klasikal di SDN 01 Ketapang, yang pertama adalah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melakukan pembelajaran yang menyenangkan,
dengan berbagai metode dan inovatif. Sesekali pembelajaran di luar kelas dengan mengamati lingkungan sekitar. Kemudian peserta didik diajak melakukan diskusi kelompok dan bermain game. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan video. Yang ketiga, pada pembelajaran keterampilan berbicara, siswa diminta untuk membaca nyaring satu kata-kata yang sukar. Kemudian, kata-kata sukar tersebut dikumpulkan satu kelas sehingga semua siswa mengerti dan memahami teks yang dibaca. Yang terakhir yaitu diadakan jam tambahan kepada seluruh siswa untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Yang terakhir penutup dan masih ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari serangkaian kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK pada instansi pemerintah yang sudah saya laksanakan, dapat disimpulkan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk PPPK khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang serta membekali peserta supaya mengetahui nilai-nilai serta etika jabatan juga tugas dan fungsinya sehingga nantinya semua PPPK di Kabupaten Pemalang bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Kemudian bisa mengimplementasikan di unit kerja masing-masing P3K, berakhlak dan bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Dengan menjadi PPPK yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, kami bangga melayani bangsa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk Mbak pemaparannya 13 menit. Jadi ada waktu pertanyaan 2 menit. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Nama saya Muhammad untuk mewakili masyarakat dalam mengeluarkan undang-undang. Tadi Ibu Roma mengatakan bahwa mempunyai masalah pada siswa, yaitu rendahnya konsentrasi belajar siswa. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara Anda mengatasinya supaya siswa dapat konsentrasi pada saat Anda menyampaikan materi pelajaran itu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab, Pak Muhrion. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang itu yang saya rasakan, Pak. Saya setiap hari susah sekali. Anak-anak kalau saya masuk sebentar konsentrasi. Kalau sudah mereka mainan, dolanan dongeng sama temannya. Maka saya ingatkan lagi dengan suatu permainan yang menarik, ya. Misalnya saya sambut dengan hello, hey. Nah, kemudian anak-anak langsung menjawab, Pak, hai. Saya double lagi, hello. Mereka menjawab, hai. Itu salah satu contoh saya menggugah anak-anak untuk konsentrasi terhadap saya yang ada di depan. Kemudian setelah mereka konsentrasi, saya langsung meneruskan materi pelajaran. Untuk tidak bosannya, saya ajak mereka bermain break ya. Kadang-kadang seperti buka tutup begitu, Pak. Sehingga mereka akhirnya bermain, relax lagi pikirannya. Begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Saya terima kasih. Apa sudah cukup, Bapak? Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Mas Raya sudah memberikan kata
Pak pertanyaan ya. Kok terus lagi untuk Bapak.